Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Polda Banten bongkar praktek pengoplos beras Bulog. Polisi tangkap pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang. Wanita dianiaya di jalan tol, ponsel dan uang tunai dibawa kabur. FP, wanita berusia 25 tahun, warga Bekasi Barat, ditemukan petugas patroli Jalan Raya Mabes Polri duduk terdiam dengan luka lebam pada pipi kiri dan lecet lutut di kedua kakinya di jalan tol Jakarta Merak Sabtu malam lalu. Petugas kesehatan yang tiba di lokasi segera memberikan pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, jika korban awalnya akan pergi ke Bogor. Saat di stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, korban bertemu dan berkenalan dengan terduga pelaku. Saat ini, terduga pelaku menjanjikan akan memberikan korban sebuah laptop. Namun bukannya laptop yang didapat, pelaku justru mengajak korban berputar-putar tanpa tujuan. Saat naik bus jurusan Merak, pelaku dan korban turun di tengah tol di kilometer 25, tol Jakarta-Tangerang. Di saat itulah, pelaku langsung mencekik dan memukul korban hingga korban terjatuh dan terluka. Setelah itu, pelaku kemudian mengambil telepon genggam dan uang sebesar Rp400.000 dari dalam dompet korban. Usai mendapatkan laporan, tim Satreskrim Polres Tangerang Selatan yang berkoordinasi dengan tim Resmo Polda Metro Jaya kemudian mengejar pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. PJR Jalan Raya Tol Tangerang telah mendapati atau menemukan seorang wanita muda dalam kondisi lemah dan shock berada di pinggir jalan yang diduga menjadi korban kejahatan. Tim unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan segera melakukan cek TKP. Didapat informasi bahwa benar bahwa korban tersebut, wanita muda tersebut, menjadi korban kejahatan dari seorang laki-laki. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang guna menjalani visum dan perawatan. Kondisinya kini berangsur membaik. Kasus ini pun sudah dilimpahkan dan sudah dalam penanganan tim Resmo Polda Metro Jaya. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. 2 ekor ular sanca yang memiliki panjang sekitar 3 dan 4 meter ditemukan masuk ke pemukiman warga di daerah Sangiang, Kota Tangerang. Bahkan salah satu ular ditemukan di pintu gerbang bangunan yang dijadikan sebagai tempat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang mendapat laporan langsung menerjunkan 6 personilnya untuk mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di saluran air. Petugas bahkan harus membongkar saluran yang terbuat dari beton agar bisa menangkap ular. Setelah berhasil menangkap ular pertama yang berukuran sekitar 3 meter, petugas langsung berusaha menangkap ular kedua yang berukuran sekitar 4 meter. Ular kedua ditemukan berada di kandang hewan ternak milik warga. Selain untuk mencari mangsa, ular tersebut keluar sarang, diduga untuk mencari tempat yang lebih hangat. Ada 2 laporan yang kita terima mengenai keberadaan ular sanca. Yang pertama itu berlokasi di Kelurahan Sangiang Jaya di RT 2 RW 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di Purati RT 4 RW 4. Setelah berhasil ditangkap, 2 ekor ular ini kemudian dibawa ke kantor BPBD Kota Tangerang dan rencananya akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil agar bisa direhabilitasi dan dilepas liarkan di habitatnya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Untuk memberikan pengetahuan tentang jenis-jenis profesi atau pekerjaan kepada siswa, Sekolah Prinses yang berada di Kota Tangerang mengadakan Creativity Program.
Kali ini siswa dan siswi yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ini dikenalkan dengan profesi jurnalistik. Tidak tanggung-tanggung, perwakilan dari SCTV Indosiar diundang langsung untuk menghadiri acara Creativity Program. Perwakilan SCTV dan Indosiar, yakni General Manager News Catering, Esther Mulyani, dan Manajer News Catering, Satya Pandya, disambut dengan atraksi liong dan barongsai dari siswa-siswi Sekolah Princess. Bahkan tarian saman pun ikut memeriahkan sebelum acara dimulai. Dalam acara tersebut, siswa-siswi yang hadir pun tampak antusias mendengar cerita pengalaman dari narasumber yang hadir. Usai mendengar uraian narasumber, beberapa siswa mengaku tertarik menjadi jurnalis. Sebenarnya saya tertarik, cuma kalau misalkan untuk mencari ulang informasi mungkin saya kurang bisa, jadi saya harus menggali ulang lagi, mencari tahu lebih dalam lagi gitu di dalam dunia jurnalistik. Nah, dengan ada kegiatan seperti ini, mengenalkan seperti apa sih dunia jurnalistik, ada manfaatnya nggak bagi kamu? Ada, karena kita tahu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang akan terjadinya nanti gitu, kayak suka dan dukanya gitu. Namun, ada juga yang tidak tertarik menjadi jurnalis karena resiko yang begitu besar untuk profesi ini. Ada ketertarikan nggak untuk menjadi seorang wartawan? Kurang sih, Kenapa? karena ya saya kurang mau aja gitu. Menurut pengelola Sekolah Princess, kegiatan Creativity Program sering diadakan bertujuan agar siswa-siswi bisa belajar tidak hanya dari buku, tapi juga dari tamu-tamu yang hadir memberikan inspirasi untuk siswa-siswi. Cukup sering juga dilakukan, di mana kita itu kan prinsip dari sekolah ini, the world is our classroom. Jadi anak-anak itu belajar tidak hanya di dalam kelas, dari buku yang diberikan, tapi juga dari tamu-tamu yang hadir, biasanya itu kan memberikan inspirasi, motivasi, dan pengetahuan buat anak-anak. Jadi anak-anak di situ belajar sekali tentang, salah satunya tentang pekerjaan ya yang ada, dan itu pasti membuka pikiran mereka juga, oh seperti apa sih pekerjaan di luar, karena sejauh ini kan mereka kerja tugas belajar, seperti itu. Dengan adanya acara rutin yang diadakan pihak sekolah, diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi siswa-siswinya kelak ketika sudah tamat sekolah dalam menentukan masa depan mereka. Marcelinus Agung dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.